AFC telah merilis jadwal pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, dengan waktu kick-off yang berbeda dari biasanya, yakni pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Perubahan jam sepak bola ini terkait dengan pelaksanaan pertandingan yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Biasanya, laga Timnas Indonesia dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, pada bulan puasa, pertandingan sepak bola sering digelar lebih malam untuk memberikan waktu berbuka puasa dan persiapan bagi para pemain serta penonton. Pertandingan melawan Bahrain menjadi sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Torehan poin penuh di laga ini diharapkan dapat membuka peluang bagi skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menjalani 2 laga penting pada bulan Maret mendatang. Sebelum menghadapi Bahrain, pasukan Shin Taeyong akan lebih dulu bertandang ke Australia pada 20 Maret. Kedua laga ini akan menjadi penentu langkah Indonesia di grup C, di mana persaingan sangat ketat dengan negara-negara kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Dengan dukungan penuh dari supporter di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal saat menjamu Bahrain. Selain itu, hasil positif di 2 laga Maret ini akan sangat berpengaruh terhadap peluang Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski tantangan berat menanti, semangat juang skuad Garuda tetap tinggi. Semua mata kini tertuju pada laga di bulan Maret, yang tidak hanya menjadi ujian kemampuan, tetapi juga mentalitas tim. Timnas Indonesia memasuki era baru dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Ia akan dibantu oleh jajaran asisten pelatih, termasuk Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Target utama mereka adalah membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah misi besar yang diakui Alex Pastoor sebagai tantangan sesungguhnya. Dalam wawancaranya dengan Ziggo Sport, Alex Pastoor mengungkapkan bahwa tantangan besar justru menjadi alasan utama ia menerima tawaran untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Itu adalah tantangan sesungguhnya. Maksud saya, ini seperti kue dengan krim dan ceri di atasnya. Ini adalah sesuatu yang ekstra, ujar Pastoor. Pelatih berusia 58 tahun itu juga menegaskan bahwa keberhasilan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi momen luar biasa, terutama bagi para supporter tanah air. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, ditambahnya dengan penuh antusias. Sebagai asisten pelatih, Alex Pastoor berusaha mendalami Indonesia lebih jauh. Ia mempelajari budaya dan karakteristik negara ini melalui berbagai sumber, termasuk buku yang menggambarkan luasnya wilayah dan keragaman penduduk Indonesia. Saya membeli buku besar tentang yang berisi 16.000 pulau dan 277 juta penduduk. Jadi, Anda sebenarnya benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan, ungkap Pastoor. Salah satu hal yang paling membuatnya kagum adalah kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Menurutnya, fanatisme supporter Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa dan akan menjadi faktor pendukung besar dalam perjuangan mereka. Mereka adalah negara gila bola. Pastinya akan ada dukungan yang fenomenal setiap pertandingan, ujarnya. Bagi Alex Pastoor, membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan hanya sekadar pekerjaan, melainkan tantangan puncak dalam karirnya. Bisa membuatnya lolos ke Piala Dunia bakal jadi tantangan serius. Terlebih bagi saya, ini sudah seperti puncaknya, pungkas Pastoor. Dengan semangat besar dari tim pelatih dan dukungan penuh dari supporter Indonesia, era baru di bawah arahan Patrick Kluivert ini diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia mencapai mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin. Posisi ini sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, menunjukkan persaingan ketat di grup. Gelandang muda berbakat Indonesia, Marcelino Ferdinand, menegaskan ambisinya untuk berpartisipasi di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurut Marcelino, impian ini tidak hanya miliknya, tetapi juga milik generasi muda di seluruh Indonesia. Bisa bermain di Piala Dunia adalah mimpi saya dan banyak pemain muda lainnya. Kami akan bekerja keras untuk mencapainya, ujar Marcelino dalam wawancaranya baru-baru ini.
Grup C saat ini dipimpin oleh Jepang yang mengoleksi 16 poin, diikuti oleh Australia dengan 7 poin, hanya unggul 1 poin dari Indonesia. Dengan 4 pertandingan tersisa, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengungguli Australia dan mengamankan posisi di zona kualifikasi lanjutan. Jadwal berikutnya menjadi sangat krusial bagi Garuda. Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari setelahnya, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di kandang sendiri. Dari 2 laga ini, target minimal 4 poin menjadi misi utama yang harus diraih. Meski peluang terbuka, Indonesia harus menghadapi tekanan besar mengingat semua tim di grup C berada dalam posisi seimbang dengan poin yang sama. Konsistensi dan strategi yang matang akan menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia dalam mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, skuad Garuda siap memberikan yang terbaik. Patrick Kluivert bersama tim pelatih optimistis bahwa kombinasi antara bakat muda seperti Marcelino Ferdinand dan pengalaman pemain senior mampu membawa Indonesia melewati babak kualifikasi ini. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengaku bingung dengan keputusan PSSI yang mengganti pelatih timnas Indonesia di tengah periode krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti. Keputusan ini diambil menjelang laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025. Dalam wawancara dengan media Australia, Popovic mengungkapkan bahwa pergantian pelatih tersebut sulit dipahami. Namun, ia menghormati keputusan internal timnas Indonesia. Itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mereka mengganti pelatih. Tetapi jelas, secara internal, mereka telah membuat keputusan, ujar Popovic, yang mengambil alih kursi pelatih Australia sejak September tahun lalu. Meski demikian, Popovic tetap memberikan penghormatan kepada Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Ia menyebut Kluivert sebagai sosok besar dalam dunia sepak bola yang memiliki ambisi besar untuk mempertahankan tren positif timnas Indonesia. Mereka telah membawa nama besar dalam dunia sepak bola. Saya yakin dia ingin melanjutkan performa baik mereka, dan mereka pasti ingin memulai itu melawan kami, tambahnya. Popovic juga mengakui kekuatan timnas Indonesia. Ia menyoroti hasil imbang 0-0 yang diraih kedua tim dalam pertemuan pertama grup C pada 10 September 2024. Mereka jelas merupakan tim yang kami hormati. Mereka telah membuktikan melalui hasil mereka. Kami bermain imbang 0-0 pada pertandingan pertama, jelas Popovic. Hingga matchday ke-6, grup C dipimpin oleh Jepang dengan 16 poin. Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin. Poin yang sama juga dimiliki oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang mengisi posisi keempat hingga ke-6. Dua posisi teratas grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat masih harus melalui putaran keempat untuk memperebutkan tiket tambahan. Berikut hasil dan jadwal pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 September 2024, Arab Saudi 1-1 Indonesia. 10 September 2024, Indonesia 0-0 Australia. 10 Oktober 2024, Bahrain 2-2 Indonesia. 15 Oktober 2024, Cina 2-1 Indonesia. 15 November 2024, Indonesia 0-4 Jepang. 19 November 2024, Indonesia 2-0 Arab Saudi. 20 Maret 2025, Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia. Pergantian pelatih di tengah kualifikasi mungkin membingungkan banyak pihak, termasuk pelatih Australia. Namun, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert diharapkan mampu menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan perolehan 6 poin. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. 4 pertandingan tersisa menjadi kunci untuk menjaga asa ini. 2 di antaranya akan berlangsung di kandang sendiri, menghadapi Bahrain dan Cina.